Pasti luar biasa ya, karena saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh senyum ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus mengucap syukur, betul sekali. Ya, walaupun saat ini cakung ya, cuaca kurang mendukung, tapi kita percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan itu selalu nyata bersama kita, amin. Baik, kalau gitu kita akan bersama-sama untuk siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari masing-masing boleh bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang kami tinggikan. Ajaib segala perbuatanmu bagi kami. Mari jemaat Tuhan, masing-masing boleh bersatu di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita, mazmur kita kepada Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Kau Raja. Haleluya. Syukur bagimu ya Allah, Kau yang layak dipuji. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Kalau kita ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat-Nya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, kami percaya ada bagiku. Bapa, kami mau
Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, mari jangan ada yang berdiam diri. Mari naikkan sesuatu kepada Tuhan, ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Mari naikkan rasa terima kasih kita untuk setiap hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Hadirat-Mu hadir di tempat ini. Kau yang kami muliakan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari biarkan Roh Kudus bekerja. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Yesus, mulia namamu, Hosana. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puji. Biarlah kiranya Tuhan seumur hidup kami boleh senantiasa menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat waktu ini yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semua umat-Mu boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang, kami boleh naikkan setiap puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu mengurapi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya kuasa-Mu Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, memenuhi tempat ini. Bapa, Engkau menilik setiap kami, pribadi lepas pribadi tempat ini. Biarlah Engkau yang melihat setiap pergumulan kami, setiap apa yang menjadi ganjalan di hati kami, setiap apa yang menjadi kekurangan kelemahan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Ampuni, pulihkan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh terus layak diam dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini dalam perjalanan mereka. Kiranya Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, Engkau yang memimpin mereka untuk bisa sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah sama-sama kami boleh menerima berkat Tuhan, kami boleh menerima lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Haleluya, amin. Ada syukur Bapak Ibu? Ayo mari kita salaman dulu kiri kanan, katakan bahwa Allah kita dahsyat. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama naikkan pujian bahwa Tuhan kita ajaib. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, Ibu Melda boleh. Mari kita naikkan pujian itu bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau hebat bagiku.
kita akan katakan sama-sama, sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Mari katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Bisa merasakan hadirat Tuhan ya, sukacita yang luar biasa. Benar Bapak Ibu? Ya, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang hari-hari hingga saat ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saatnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Haleluya. Apakah ada? Ya. Oh, nyanyi aja kalau gitu ya. Anak-anak, siapin. Kalau gitu yang orang dewasa saja. Bagaimana kalau saya mengundang kaum bapak aja, kaum pria. Kaum pria, boleh datang ke depan untuk memuji Tuhan. Iya, yang merasa pria ya. Pria sejati. Ya, Papa Rewan, nyanyi apa saja.
Ya puji Tuhan, pujian yang indah ya, bahwa Yesus senantiasa memegang tangan kita, dia selalu menopang kehidupan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dia yang akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Karena kita semua di sini adalah lebih daripada pemenang. Baik, kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu mau kembali bangkit berdiri? Atau mau tetap duduk? Ya, biar semangat, balik kita bangkit berdiri. Kita katakan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita kepada Tuhan. Hari ini biarlah sukacita kita tetap terus melimpah dalam Tuhan. Yes. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sama-sama, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selama. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selama. Hatiku bersyukur ya. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima
menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menerima firman itu menjadi rema bagi kita, dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Kini saatnya kita mau berdiri di altar yang kudus. Haleluya. suci-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami Tuhan.
Mari katakan sekali kita masuk tahta sucinya dengan sepenuh hati kita. Kita masuk tahta sucinya bersama para kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih karena Kau menganggap kami begitu penting Tuhan. Urapi kami, urapi setiap hati kami. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kita masuk tahta suci. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari bawa seluruh hidup kita kepada Dia. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Katakan sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Haleluya. Mari kita berdiam diri sejenak dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita benar-benar saat datang ke rumahnya yang kudus ini mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, yang tak bercacat dan tak bercela. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat perkenanan Tuhan. Mari buka suara kita bersyukur. Katakan kepada Yesus dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal, budi, kekuatan kita. Benar Tuhan, kami bersyukur. Siapakah kami ini? Kami orang yang berdosa,
yang telah ditebus oleh Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan, diberi kemenangan serta kehidupan yang baru lewat penyaliban-Mu di atas kayu salib, di mana darah-Mu tercurah bagi kami. Oh Bapa, Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang patut kami sembah. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami muliakan, kami tinggikan, Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan penyelamat bagi kami. Kami bangga, kami kagum memiliki Engkau Tuhan. Engkau kami elu-elukan Yesus, di atas segalanya, di atas hidup kami, di atas harta kami, hanya Engkau Yesus. Tidak ada yang lain. Karena semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Engkau yang percayakan, Engkau yang titipkan untuk kami kelola dengan pertolongan Roh Kudus dan penuh ketundukan diri, ketaatan sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Bukan sekedar di mulut saja Tuhan, tapi itulah yang dari lubuk hati kami terdalam. Kami mau taat, kami mau tunduk. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Engkau yang berbicara, singkapkan rahasia-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan pewahyuan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ada di tempat ini mencuri berkat kami, bunyi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang dalam kemenangan dan kami akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Semua ini berkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat, hanya ikut satu bagian pujian karena saya harus mendengarkan firman Tuhan dulu. Saya mengkoordinir 6 KKA, jadi kalau saya nggak menulis bahan KKA, nanti apa yang saya bagikan ke keluarga-keluarga KKA yang saya koordinir ya. Jadi memang saya harus ada di gereja dulu, saya pahami, saya dengar, dan saya nanti bagikan kepada KKA-KKA. Untuk kita bertumbuh bersama-sama sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Bukan cuma KTP-nya yang Kristen, tapi manusianya yang dewasa rohani. Amin. Karena hari Tuhan sudah dekat. Katakan sebelahnya, hari Tuhan sudah dekat. Ya. Hari Tuhan itu seperti pencuri katanya di kitab Yohanes 10 ayat 10. Enggak ada yang mengetahui. Makanya di kitab Matius pasal 25 kita harus menjadi wanita yang 5 bijaksana. Jangan yang bodoh supaya kita tidak ketinggalan. Amin. Ada yang mau ketinggalan? Enggak ada ya, moh katanya Ibu Gembala. Tapi kita berlomba-lomba dalam kerohanian kita, dalam pengiringan kita kepada Yesus dengan taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Kalau saya hanya membagikan berkat firman Tuhan, Bapak Ibu Gembala hanya menuntun jemaat Tuhan. Atau siapa saja yang sharing mungkin di keluarga, di KKA, itu hanya penuntun. Tapi firman Tuhan inilah ya dan amin yang memastikan apakah kita masuk ke surga. Saya beberapa kali kesini tuh nggak tahu ya, saya fokusnya ke situ aja. Tuhan, saya ada di kamar yang mana ya? Nanti di surgamu yang kudus. Terus saya di tingkat keberapa? Karena ada 7 tingkat. Baca nggak kitab Wahyu Bapak Ibu? Sampai yang sudah khatam di sini saya kasih Alkitab. Ini beneran loh, anak sekolah minggu saya ada 3 yang khatam. Saya belikan Alkitab yang bergambar tuh ya, kalau punya anak-anak kan ada gambarnya. Kalau khatam dan jujur, waktu saya tes gitu ya, yang gak susah-susah juga namanya anak-anak, ya gampang juga. Dia tahu menceritakan, saya kasih. Saya menghargai apa yang mereka perbuat untuk Tuhan, bukan untuk saya sebenarnya, untuk dia dan untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti juga menyediakan upah bagi mereka nanti waktu di surganya Tuhan. Mimpilah ada di surganya Tuhan. Di kamar berapa, di tingkat berapa? Apakah kita di sebelah kanan kirinya Tuhan? Atau takut halamannya Tuhan, atau di luarnya Tuhan? Di luar surganya Tuhan. Jangan sampai kita ada di neraka. Wah Kak, katanya
Percaya Yesus, mengakui Yesus, masuk surga. Di mana ayatnya? Kalau orang Kristen cuma KTP nggak bertumbuh, dilempar juga ke neraka dulu, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di bumi, di dunia. Baru kita tuh dapat bagian di halamannya surga. Mimpi langsung mau di sebelah kanan kirinya Tuhan. Mimpi mau berada di tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo. Mari semangat mengiring Tuhan, amin. Jangan kita ketinggalan. Bilang sama sebelahnya lagi, jangan ketinggalan di surganya Tuhan. Jangan ketinggalan di surganya Tuhan. Rugi jadi orang Kristen sampai 40 tahun. Kayak saya ini sudah 47. Aduh, kasihan kamu Gustin, Kristen kok KTP. Ya. Saya mulai cinta Tuhan kelas 3 SD. Saya lihat tangan Tuhan, saya enggak akan itu lupa, akan saya saksikan terus. Lihat tangan Tuhan yang besar itu kelas 3 SD. Saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu saya mau jatuh ke jurang. Itu kayak tangannya itu menyelamatkan saya. Dan waktu saya berada di bumi itu kayaknya kecil kayak semut. Mungkin kayak pasir. Maka bersyukurlah jadi orang Kristen. Yang penting tidak jadi Kristen KTP. Jangan KTP-nya aja Kristen. Tapi manusianya juga harus Kristen rohani yang dewasa. Amin. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian, saya langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan selalu melayani tempat ini, pengurus gereja jemaat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 6. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang 9 perikopnya riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Maksudnya semuanya berdosa, hidup bebas, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Pasal 7. Ini pakai kode jadi susah, nggak langsung buka ya. Pasal 7 saya bacakan. Ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera ini, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau anak kita bandel, ini jawab dengan jujur ya Bapak Ibu. Anak kita bandel, kita apain Bapak Ibu? Terutama ibu-ibu deh. Kalau anak kita tuh bandel, nggak nurut, dikasih tahu, kita apain? Bu Panjaitan. Ya, nasehatin. Lalu kalau lebih bandel lagi Bu, cubit. Oh, mama memang tukang cubit. Saya dulu rajin cubit. Sakit. Terus kalau bapak-bapak gantian. Ini bapak-bapak ini orang yang nggak sabar soalnya. Kalau anaknya nakal diapain? Diketawain. Luar biasa 4 jempol.
Enggak pernah marah. Oke, bapak saya dong. Ya. Bapak-bapak biasanya diapain? Dimarah-marahin. Lalu yang kedua dia apa? Dipukul, dipecut. Langsung tuh bapak-bapak, enggak pakai kompromi, kecuali Pak Pri ya. Pak Pri itu enggak pernah marahin anaknya tuh cerita. Paling ya ditanyain, dinasehati, dikasih tahu. Ya, kalau bapak saya, adik saya yang nomor 6 tuh karena udah bandel, pernah itu dipukul. Pakai di rumah kami itu ada rotan panjang, orang tua dulu ya. Rotan panjang entah sudah disiapin zaman nenek moyang kali itu. Ya, sudah ada itu, dipukul. Aku berdoa, Tuhan sepanjang hidupku jangan pernah aku kena rotan itu. Pasti pedes. Ya kan, belar-belar, dicubit aja biru-biru apalagi di rotan gitu, dipecut. Dan saya nggak pernah kena, saya 7 bersaudara nggak pernah kena pukul, nggak pernah kena marah. Ya, karena saya harus dengar apa yang orang tua saya katakan supaya saya nggak dimarahin, nggak dipukul, itu yang saya takut. Apalagi kalau orang Batak itu kan kalau pukul itu nggak pakai hitungan 1, 2, 3 langsung pak gitu ya kan. Pasti kita nasehatin. Wah, saya suka tuh dengan Bu Panjaitan. Nasehatin, ajak ngomong. Kira-kira bener nggak sih apa yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak dampaknya nanti apa buat kamu? Kalau misalnya terjadi, ya, anak kakak saya itu yang saya ambil dari bayi itu nggak pernah saya pukul. Tapi waktu dia tantrum itu ya, ngikut anak orang, biasanya nggak pernah tantrum. Kok tiba-tiba tantrum karena saya ajak jalan ke BC. Pas saya memang bawa uang secukupnya, biasa kita kalau jalan itu cukup gitu. Ada anaknya orang yang beli itu tantrum, nangis, tidur, guling-guling, minta mainan sedangkan mamanya mungkin enggak punya uang. Itu mainannya mahal karena aku sudah ngelirik, gitu. Terus anak saya ikut-ikut pengen mainan juga. Wah, tantrumnya enggak guling-guling kayak dia, tapi nangis-nangis, saya kan malu. Terus iya nanti mami kasih, mami beliin. Kita kan ambil uang dulu di ATM, naik angkot, nangis terus. Nanti sayang, dilihat. Kenapa bu anaknya? Oh nggak apa-apa, saya bilang. Nanti. Saking udah nggak sabar turun dari angkot, mau masuk toko utama karena saya mesti latihan untuk WL. Masih nangis, langsung saya gepuk pakai tangan saya pantatnya. Blah, nggak sengaja kekuatan setan mengalir, terduduk anaknya, langsung. Mami, karena dia nggak pernah saya marahin, nggak pernah saya pukul, langsung berdiri nggak, saya bilang, saya ngomongnya bisa gitu, mulut saya hampir nggak terbuka, berdiri nggak, terus dia berdiri, mami, diam, aku bilang, langsung saya jalan, terus dia kejar saya, diam, aku bilang gitu, dilihatin beberapa orang gitu ya, mungkin pikirnya anaknya jatuh kok nggak ditolong, sampailah kami ke gereja, saya kasih tahu, duduk kamu, duduk. Tadi bagus kayak gitu. Terus apa yang dilakukan kalau nggak bagus? Maaf. Ulang lagi? Enggak. Kalau ulang lagi? Dia bingung. Aku jangan sampai dipukul 2 kali lah ya kan. Terus maaf. Ulang lagi, tahu akibatnya? Jadi saya cukup ngomong 2 kali. Saya ikutin tuh bapak saya dulu. Cuma dipelototin gitu kita udah tahu. Oh itu bukan tamu kita. Mari kita masuk. Terus kalau dilihat 2 kali, bikin minum untuk tamu. Udah tahu saya kodenya. Jadi saya 2 kali, Dek, gitu. Iya, tapi ada temennya ganggu gitu. Dek, nadanya itu beda. Dek, nanti kalau lebih anu lagi, Dek, tapi belum pernah sampai 3 kali. Dek, gitu. Nadanya udah beda panggilan ke-1, ke-2, dan ke-3. Diem, sampai hari ini enggak pernah. Saya tanya, tapi habis itu saya pemulihan. Sorenya, adek sakit hati enggak? Jadi wajar kalau adek sakit hati sama mami. Selama ini mami pernah enggak marah? Mukul? Jadi yang adek lakukan itu benar atau enggak? Jadi wajar kalau sakit hati. Kenapa dilelin-lilin? Ngomong anjing. Sampai hari ini tidak pernah. Dan di rumah saya 7 anak bapak saya. Di luar Anda ngomong anjing bapak saya nggak dengar. Tapi di rumah berani-berani ngomong binatang, habis. Ya, bapak saya nggak suka dengar anak yang seperti tidak dididik orang tua. Saya pergi Natalan Bapak Ibu.
ada keluarga orang Batak, saya pergi Natalan, saya duduk dan dia ada tamu orang Batak. Terus dia kenal sama bapak saya. Ini anaknya Pak Sihan yang tua itu di Gunung Sari ya? Iya. Terus, nah dia ngomong bahasa daerah. Waktu itu saya memang belum bisa bahasa daerah yang halus ya. Ya. Jadi saya bingung mau jawab apa. Nanti salah nggak sopan. Saya cuman mau nanya yang punya rumah nggak ada gitu kan. Kebenaran yang punya rumah itu fasih dalam bahasa daerah. Aduh. Terus ngomong sama suami yang punya rumah. Nggak diajarin sama orang tuanya. Padahal orang tuanya itu penatua. Seperti nggak dididik. Saya sakit hati, tapi bukan sakit hati berkepanjangan gitu ya kan, kita anak Tuhan Yesus, orang percaya. Rugi dong kalau kita sakit hati terus sampai Tuhan panggil nggak terima berkat, kosong melompong. Tapi itu untuk memacu saya harus belajar bahasa daerah. Saya tanya sama bapaknya, Pak artinya ini apa sih? Pak artinya ini apa sih? Terus kalau mau ngomong kalimat ini apa gitu. Dan bapak saya nyatatin di buku pembukuan gitu ya, di buku kecil gini, dia catatin. Dan saya belajar. Jadi mari kita bersyukur. Nah di sini dikatakan firman Tuhan, Nuh itu mendapat kasih karunia Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tetap beriman di tengah tantangan. Wah, gampang sih ngomong. Begitu ngadepin tantangannya, langsung kayak balon yang diisi angin, wah besar. Begitu dilempar, langsung langsung kempes lagi. Apakah kita seperti itu? Tidak ya. Tapi kita mau menang dalam tantangan apapun, tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang berpikir kami punya uang tiap hari. Bahkan anak saya bicara kepada orang-orang lain, uang mamiku tuh miliaran. Gak ada habisnya. Dia bilang sama kakak-kakaknya, uang mamiku tuh miliaran loh, amin. Jadilah doamu nak. Karena tiap dia minta, saya bilang berdoa. Beberapa hari saya beli. Sampai Pak Pri pernah negur saya, bukan begitu cara didik anak. Saya tahu selagi ini enggak melebihi batas firman Tuhan. Saya kalau diminta, sudah berdoa belum? Tapi saya bilang sama dia, sudah berdoa belum? Sudah. Berdoa lagi sampai Tuhan jawab. Kalau sampai mami kasih berarti Tuhan jawab. Enggak langsung mami minta. Oh iya. Berarti kita juga tidak mendidik. Berdoa dulu. Nanti Tuhan pasti kasih. Kalau mami dipercayakan Tuhan, mami belikan. Ya. Jadi Nuh ini mendapat kasih karunia. Bahkan dibilang Tuhan, Nuh adalah orang yang paling benar hidupnya. Nah pertanyaannya, kita apakah golongan seperti Nuh? Berapa tahun kita mengiring Yesus? Coba, Amang, berapa tahun sudah Amang usianya? 6? 66. Woi, beda 10 tahun dengan suami. Oh, Pak Pri berapa? 57. Bedanya 9 tahun ya Amangnya. Saya pun nanti ntar lagi tua. Ini disemir aja Bapak Ibu. Karena Pak Joko nggak suka lihat rambut saya beruban. Jadi sudah 66 tahun mengiring Tuhan. Maka kita harus paling tidak 70% harus hidup benar seperti Nuh. Amin. Bapak saya nggak pernah ngajarin kami 7 anaknya ya. Belajar firman, nggak pernah. Hanya dia rajin sampai dia mati baca Alkitab. Tapi nggak pernah. Kau baca Alkitab ya? Hah?
Nggak pernah. Dia baca sendiri, doa sendiri. Jam 3 subuh. Buat kami anak cucunya dan keluarganya di kampung gitu ya. Disebutkan tiap hari. Aku kadang dulu sampai gak capek kah mulutnya Bapak ini berdoa. Nah bapak saya mati, saya dapat mertua, mamanya Pak Pri kayak gitu juga. Bahkan jam 2 kadang saya dengar, aku masih ngorok tapi pernah terbangun waktu kami ke Jawa. Siapa yang berdoa itu subuh-subuh? Masih subuh banget. Ternyata mertua saya. Wow, Tuhan terima kasih ya. Tuhan kasih saya orang tua yang baru, pengganti bapak saya yang berdoa buat anak cucu, mantu dan semuanya. Bahkan waktu 82 tahun usianya. Sekarang sudah 83 ya sayang ya. Kemarin. Kami bawa ke Bukit Doa, gua kirain gua akan gendong kali ini ya gantian sama suami saya. Gak kuat gitu kan. Naik tangga kan di Bukit Doa itu. Rupanya kuat. Mau digendong kak Bu? Saya bilang sama Pri. Gak usah, orang ibu masih kuat. Pelan, tapi saya namanya mantu ya, kurang ajar. Kadang gak sabar lamanya gitu. Pelan. Saya kaki saya udah mau buru dua tangga. Dia pelan kali. Waktu kami masuk di area rumah gua doa itu ya di Bukit Doa. Dia bilang ini tempat apa? Tempat doa. Ayo kita berdoa. Toing. Kita kan mau foto-foto dan jalan-jalan ya. Diajak doa dong. Ya mau nggak mau saya hamba Tuhan harus jadi teladan lah buat mertua saya. Masuk kami. Setengah jam saya lihat jam. Wih lama juga ini emak. Mau berdoa berapa lama kita ini? Masih berdoa sampai 1 jam lewat 7 menit. Saya sampai lihat itu. Lama. 1 jam lewat 7 menit. Wah dia menyembah. Saya kira ini emak pasti gak tahu bahasa roh ini. Ternyata ngeroh. Ngeroh. Dan dia doakan bangsa dan negara penduduk bumi. Lalu anaknya, lalu menantunya, lalu cucunya. Nama saya pun tersebut di doanya. Apa saya gak malu? Lalu akhirnya kami gantian mendoakan keluarga kami. Saya mendoakan keluarga anak-anak dan saudara dari orang tua saya, yaitu orang tuanya Pak Pri. Dan Pak Pri mendoakan dari keluarga saya, almarhum Pak Robert. Saya baru tahu, wah mertua saya the best. Tadi saya sudah sampaikan, bagaimana cara kita tetap beriman saat menghadapi tantangan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertumbuh berakar menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kita lihat, yang pertama saya bagikan buat kita, saya cepat. Kita juga harus hidup benar dan tidak bercacat celah. Tuhan Yesus kita yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15-16. Kalau di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 kalau gak salah. Dikatakan berbahagialah kalau Tuhan itu mendapati kita adalah orang yang suci. Karena hanya orang suci yang bisa melihat Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, sekalipun kita orang berdosa dan telah dibenarkan Tuhan, kita juga dapat melihat Tuhan. Ada yang sudah berjumpa dengan Yesus? Ada? Saya kedua kalinya berjumpa dengan Yesus waktu kita doa bersama Pak Wesley itu di gereja Gondong Sari. Sampai gak mau berhenti, kayaknya kita sudah di surga, gak usah kembali ke bumi. Itu kedua kalinya saya jumpa dengan Yesus. Kenapa? Saya tanya dong sama yang doa-doa, kamu lihat apa, kamu lihat apa, kamu lihat apa. Dan mereka mengatakan semuanya, malaikat Tuhan dan Tuhan. Walaupun wajah Tuhan yang penuh kemuliaan itu gak bisa terlihat jelas. Dan ada keretanya Tuhan, surganya Tuhan persis yang digambar sama Pak Wis itu.
kilau-kilau gitu ya. Wow, saya mau ke sana Tuhan. Belum selesai tugasmu. Sampai hari ini saya belum ke surga, maksudnya belum meninggal ya. Tapi saya harus mempertahankan supaya Tuhan tetap mendapati Agustin Magdalena Syahan itu adalah orang benar seperti Nuh. Amin. Keluarga Pak Panjaitan, anak cucu adalah orang benar. Amin. Semua jemaat di sini adalah orang benar. Amin. Amin. Dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1b dikatakan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sejaman ini. Ini udah tahun 2025, kejadian di Amerika tiba-tiba kebakar. Kenapa? Waktu mereka pesta-pesta itu dibilang mereka yang lebih hebat daripada Tuhan. Mati lah langsung. Emang kamu makan tuh kalau nggak karena Tuhan bisa makan? Saya sudah saksikan Bapak Ibu. Saya pergi pelayanan ke pedalaman nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan kirim ini loh. Memberkati saya. Bahkan saya tuh minum air galon. Nggak pernah minum air keran-keran gitu. Saking berkatnya kebanyakan. Kayak orang kaya aja minum air galon yang mahal itu. Yang DC itu. Sampai waktu saya pindah pulang ke Balikpapan, itu galon-galon banyak. Itu mau diapain Bu? Mau dibuang? Jangan Bu, biar untuk saya aja. Oh iya boleh, jadikan uang. Lanjut, cepet aja. Kodenya salah. Susah ya kalau pakai kunci itu buka. Hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, siapa yang punya sahabat di sini? Hah, gak ada. Kayak serius? Oh, Bapak punya ya. Suami istri kan sahabat juga ya. Jadi musuh gitu, musuh dalam selimut. Bergaul karib lah. Tapi saya juga gak dendam. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Waktu anaknya sudah besar, cari saya ke GSCA. Mungkin dia dengar saya sekarang di GSCA. Saya nggak ikut lagi di aliran tabernakel tuh ya. Kan guru sekolah minggu saya dari tabernakel. Terus di sini ada namanya Agustin ya. Katanya tinggal di sini. Ada teman saya yang namanya Yana. Oh iya ada Kak Agus di dapur. Kak Agus, ngapain kamu? Karena sudah lama kami gak bertemu. Dia pindah gitu ya. Ngapain kamu kesini? Aku mau minta maaf. Doa saya didengar Tuhan. Aku mau minta maaf. Waktu dulu kan aku pernah tancapkan pisau ke tangannya Kak Agus. Dua-dua. Terus aku sudah lupakan itu. Yang penting kamu gak melakukan lagi. Dan jadilah manusia yang baik. Nanti kalau ada orang yang numpang di rumahmu, jangan perlakukan seperti itu. Perlakukanlah dia sama seperti kamu. Apalagi itu saudara, mau saudara jauh, mau dekat. Iya, Kagus aku lapar. Saya siapin makanan, dia makan di meja pastor GSCA itu yang panjang tuh. Makan aja, saya bilang. Makan, habis makan dia minta maaf lagi. Maafin aku ya Kak Gus. Iya, tapi jangan lakukan itu kepada siapapun. Perlakukanlah dia seperti manusia. Pulang. Jadi kalau kita menumpangkan saudara-saudara kita juga jangan perlakukan seperti hewan. Kau kan makan dari hasilnya suamiku atau hasil dari kita. Gak adanya kerjamu, makan terus. Perlakukanlah mereka seperti manusia. Suatu saat mereka dipercayakan Tuhan berkat, siapa tahu menjadi alat Tuhan memberkati kita. Jangan kita merasa mampu, kita lupa. Saya selalu bilang sama anak-anak rohani saya, ada dulu yang namanya Darwis juga. Saya bilang, waktu kamu kesusahan,
makan di tempat orang itu. Waktu kamu diberkati, ingatlah orang itu. Karena nasi satu butir gak bisa kamu bayar dengan uangmu. Sekalipun uangmu satu rumah. Waktu benar-benar ya, kita butuh, terus ada orang yang memberkati kita. Sudah kaya lupa. Ngelihat aja sampai miring-miring gini. Padahal waktu susah dibantu. Orang itu memang gak mengharap imbalan, tapi jadilah manusia yang sadar. Ya, saya ingat terus kok. Jangan langsung kita punya uang lupa. Amin. Dikatakan di dalam kitab 9 yang B, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9b tadi. Di sini dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Coba kalau suami istri gak suka cerita, gak terbuka, emang tahu apa yang menjadi keluh kesah istri. Saya sama suami saya, baik yang pertama maupun yang kedua, kalau tidur tuh bukan enggak, cerita gitu. Tadi gimana? Terus kadang dia yang cerita, yang tadi iya. Terus saya cerita gini. Jadi enak. Dikatakan dalam Ayub pasal 12 ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Waktu kita hidup dekat bergaul dengan Allah, kita diberikan hikmat dalam memutuskan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, selanjutnya kita harus membangun hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga kita. Amin. Adakah keluarga ini pertanyaan yang ya. Ada nggak keluarga di sini yang berantem, keluarga sama keluarga gitu? Nggak ada ya. Moga-moga nggak ada ya. Ciptakanlah kedamaian di mana kita hadir. Amin. Ini beneran. Kan ada tuh dalam kitab Matius tuh dibilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Coba saya mau tanya nih, jujur nih ya Bapak Ibu. Kalau habis berantem ada penyesalan enggak? Ada ya? Pastilah ya. Kenapa ya? Saya tuh sering enggak sepaham sama adik saya yang nomor 6 ini. Kadang tuh pinter, hikmatnya jalan. Kadang kalau sudah enggak terkontrol, emosinya yang maju. Nah, habis emosi gitu saya bilang gini, kenapa ya saya mesti ngomong kayak gitu kasar? Dia kan sedara dengan saya. Yang gak sedara aja saya bisa kontrol, saya bisa tetap kasih, kenapa dengan yang sedara saya gak bisa? Saya minta ampun sama Tuhan. Dan besok saya mulai baik lagi ngomong. Karena rugi. Hubungan saudara itu lebih dekat daripada orang lain. Amin. Jadi kalau kita punya hubungan yang rusak sama saudara, jangan gengsi minta maaf. Oh, saya lebih tua kok. Enak aja, dia merasa gede kepala. Dia akan injak-injak saya lagi. Jangan pernah berpikir demikian. Justru waktu kita berani melangkah, meminta maaf lebih dulu kepada saudara kita, sekalipun dia duluan yang salah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita dikatakan Tuhan seperti pahlawan. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Oh, haleluya. Berarti siap untuk menjadi pembawa damai. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Kalau kita selalu menciptakan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan dalam keluarga, keluarga kita akan diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Amin. Saya pun sampai hari ini punya kerinduan kakak saya balik percaya pada Tuhan Yesus. Dan anaknya, menantunya, cucunya percaya pada Yesus. Karena yang kecil itu udah tanya-tanya. Saya ada gantungan di tas itu ya, salib. Karena dia tiap saya datang dia nanya, saya lepas. Bahaya.
Nanti dikira bapaknya saya mau bawa anaknya masuk Kristen, kan bisa musuhan. Harus cerdik kita, anak Tuhan. Oma, itu gantungan apa yang Oma pakai terus itu? Dia bisik-bisik, saya juga bisik-bisik ngomong, itu salib. Apa itu? Itu tempat Tuhan Yesus dipaku. Kenapa? Namanya anak kecil ya, adanya terus kayak kereta api. Ya karena kita berdosa dulunya. Sekarang kita udah gak berdosa. Contohnya kalau Rani melawan mama itu berdosa. Jadi Tuhan Yesusnya yang nanggung. Padahal anak tantrum. Iya, makanya adik gak boleh lagi ngelawan sama mama ya. Atau kelahi sama kakak. Besok lagi saya datang tanya lagi. Wah ini bahaya ini kalau tangkap basah sama bapaknya. Jadi saya lepas. Tapi sejak itu hubungan kami makin dekat. Oma ayo kita main berdua. Oma, gantungannya Oma mana? Di rumah. Pelan-pelan. Saya percaya apa yang saya sampaikan. Suatu saat nanti waktu dia ngerti, saya pernah diceritakan sama oma saya tentang ini. Saya akan ikut dia. Jadi kalau ada yang salah paham di keluarga, nggak apa-apa, namanya keluarga itu pas ribut lah. Kakak adik itu kan pas ribut. Tapi jangan lama-lama. Masa kalau kita dengar berita dia sakit kita, enggak urus ah. Dia kan enggak sopan sama saya. Malah saya bantu dia. Biarin aja. Biar dia rasakan. Kita anak Tuhan atau anaknya siapa? Karena Tuhan itu enggak pernah mengajari kita untuk dendam, balas membalas. Amin. Tapi saling mengasihi. Amin. Makanya kalau ada anak-anak kecil ribut, salaman. Saya tuh kalau di sekolah minggu, kalau belum saya lihat minta maaf, salaman, enggak akan saya masukin kelas. Sini. Siapa yang salah? Ini. Terus sudah saling bersuara, sekarang jujur, mau jadi anak Tuhan Yesus atau enggak? Mau lihat Tuhan Yesus tersenyum atau menangis? Siapa yang salah? Saya minta maaf. Nanti kan rumahnya di surga bagus, minta maaf. Kan rumahmu di surga rumahnya mau bagus, minta maaf. Sudah salam, maafin enggak? Udah masuk kelas. Siapa tadi yang salah? Minta maaf cepat. Ya gak ada yang mau lah, yang ada malah tambah ribut atau malah nangis. Ini mau ngajak berdamai atau mau ngajak ribut sih kakak sekolah minggunya kan gitu pasti. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Dikatakan ayat yang pasal yang ke-7 ayat yang pertama A. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Kalau Tuhan bilang masuklah ke dalam kemuliaanku. Wow luar biasa Tuhan itu. Amin. Yang terakhir percaya hidup berkemenangan adalah itu atas dasar kasih karunia Tuhan. Tadi kita sudah baca Kejadian pasal 6 ayat 8. Maka aplikasinya kasih karunia, jaminan keselamatan, kehidupan yang terpelihara dan berkemenangan di dalam Tuhan pasti kita terima karena itu pemberian dari Tuhan. Amin. Tapi 4 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Hidup benar. Hidup bergaul dengan membangun hubungan yang atau menciptakan kedamaian. Yang keempat, percaya kemenangan itu diberikan Tuhan atas dasar kasih karunia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Bapa yang dari surga dengan berlimpah-limpah ruah. Biarlah kita hidup takut akan Dia, bergaul karib pada Dia dan tidak hidup bercela di hadapannya, serta membangun hubungan yang baik oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, dan kita mengalami kemenangan
dan mengalami kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus yang terus menerangkan itu Tuhan, menyingkapkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami gereja-Mu, sehingga waktu Engkau datang kali yang kedua, Engkau mendapati kami tidak hidup bercela Tuhan. Namun Engkau tetap mendapati kami iman yang besar dan kasih serta kesetiaan kepada Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Dan kita semuanya juga sudah menerima lawatan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur, bersukacita, amin, haleluya. Biarlah firman Tuhan itu boleh tetap tinggal dalam hati kita dan bahkan kita boleh bertumbuh ya sesuai dengan firman Tuhan. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh siapkan persembahannya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau terus memelihara kehidupan hamba-Mu Tuhan, Ibu Agustin beserta suaminya Tuhan Yesus dan keluarganya Bapa. Engkau terus memberkati Tuhan pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan membawa langkah kakinya Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Percaya urapan baru senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Percaya juga umat-Mu Tuhan saat ini yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada pribadi pas di tempat ini. Engkau yang tahu lebih dalam lagi apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau boleh materialkan firman-Mu Tuhan. Dan juga biarlah kami semua boleh semakin terus mengandalkan Tuhan. Iman kami terus bertumbuh di tengah situasi saat ini. Biarlah kami boleh senantiasa bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami akan berikan persembahan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara rohani. Perlindungan-Mu atas kami itu juga adalah berkat yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ajar kami Tuhan untuk boleh mengelola berkat yang telah Tuhan berikan secara materi ini, supaya semuanya boleh benar-benar Tuhan bermanfaat. Dan juga kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan ini. Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, biar menjadi berkat juga untuk pelayanan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau telah memberkati setiap usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Engkau boleh melihat Tuhan, dan semuanya itu boleh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Kau
Tuhan memberkati bersama Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman sepekan ini boleh dilihat di grup aja ya, langsung ya, karena kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Ya, gak apa-apa ya. Ya, karena tadi mulainya juga udah hujan. Ya, seharusnya jam 9 sampai jam 11 ya. Tapi gak apa-apa, puji Tuhan kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Ya, semangat ya. Terus semangat ya untuk minggu depan juga kalau bisa jangan sampai terlambat. Jadi jam 9 sampai 11 ya. Baik, karena berkatnya melimpah bagi kita semua. Amin. Sekarang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terus setia kepadamu Tuhan, karena kami mau Tuhan mengenal rencanamu, kami tahu mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa terus berharap kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus atas ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya kami pulang dengan membawa berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menaikkan doa kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kegiatan radar yang akan diadakan Tuhan di tanggal 4 sampai 6 Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mendahului segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan
yang ada, yang terlibat Tuhan atas kegiatan ini Tuhan. Biarlah kiranya segala apa yang akan disampaikan nanti pada radar ini, segala keputusan yang diambil, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya juga pengurus-pengurus Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah memberkati Tuhan dalam perjalanan mereka, juga dari perginya hingga pulangnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga untuk fasilitas yang akan mereka pakai, untuk hotel, peralatan, semuanya Tuhan berkati Bapa, biar itu boleh menjadi berkat juga Tuhan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Terima kasih Bapa di surga, biarlah juga Engkau berikan kesatuan hati atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, boleh bergandeng tangan yang sekata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam melayani dan juga dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam apapun kegiatan yang Tuhan taruhkan, visi misi yang Tuhan taruhkan atas hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus pelaksanaan radar ini tentunya menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat dan juga gereja yang juga mungkin diserahkan Tuhan Yesus kepada pengerja-pengerjanya. Biarlah kiranya juga Tuhan tetap memberkati sehingga pelaksanaan kegiatan ibadah ataupun kegiatan dalam gereja mereka masing-masing hamba-Mu ini Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan hikmat dan juga kecakapan dalam mereka mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh gembala-gembalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk jemaat yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami percaya oleh bilur-Mu Tuhan, kami percaya telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan gembala kami Tuhan, Engkau terus mengerjakan proses pemulihannya sehingga semakin hari boleh semakin nyata kuasa Tuhan kepada Bapa Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami serahkan juga Tuhan semuanya bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkati bangsa ini. Kami rindu Tuhan, lawatan boleh terjadi Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa boleh semakin mengenal Engkau adalah juru selamat yang hidup, satu-satunya Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan bagi setiap umat yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Engkau sudah memberkati kami jemaat Tuhan. Engkau yang sudah memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati kami semua dengan berkat yang berkelimpahan. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah berkat dari Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.